habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang saya hormati Rais Surya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, Kiai Ghazali Muhammad, Ketua pengurus cabang dan anggota pengurus cabang Nahdlatul Ulama, senior saya Bapak Rektor UNUSA Profesor Dr. Ahmad Jatidi, yang tadi menyampaikan beberapa hal yang sangat-sangat prinsip di dalam kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai anggota jamiah. Matur nuwun Prof. Jatidi. Di UNUSA ini saya yakin progresnya akan sangat cepat, terarah, terukur, karena orang-orangnya di sini ini bagian dari super tim Indonesia yang masuk di Wonocolo. Ada Profesor Muhammad No, ada Prof. Yazidi, ada Pak Kajung, ada juga ini Pak Fakih, senior saya. Itu Isnu yang asli itu Pak Fakih, karena pendiri. Saya ini pelanjut dan gurung tutup. Ibu Wakil Rektor Dr. Umi Hani, para pembicara atau Wakil Rektor UNESA Profesor Turhan Yani datang, Ketua Banom, pembicara Pak Bunyan Sabtomo ME, Prof. Kajung Marjan, Pak Yanwadi Syukur, Prof. Nadi Suprapto MPT PhD. Kalau Pak Kajung ini juga yang menyelamatkan saya antara sekolah di Australia atau enggak, karena beasiswa nggak diterima di Indo. Wis aku boleh ditelepon Mas Kajung, Mas Kut lah pokoknya daftar wae wis jenenge. Dan daftarnya itu waktu waktu reformasi 99. Jadi dia tahu kalau nggak ada sing daftar, mumpung nggak ada sing daftar awak mungkin loh. Nek aku sing daftar ya kayak uminane. Sejak Kiai Profesor Muhammad Al Hasan Sedo, Gusola Sedo, dan juga Almarhumah Kiai Ahmad Hasyim Mujadi Sedo yang saya akui sebagai guru saya, yang saya ikut di 3 orang itu, 2 orang yang intensif, Kiai Tolha sama Kiai Hasim. Hari ini saya punya Profesor Muhammad Nur, yang saya sudah pamit ke beliau, Prof. Kebetulan kami ini sering menjadi pansel provinsi, BUMD, kabupaten kota, itu saya anggotanya beliau, sehingga bisa setiap hari nyucuk kamu teng ke beliau. Apa yang disampaikan Prof. Yazidi juga saya dengar dari Profesor Muhammad Nur. Oh, itu ada moderator sahabat saya, dan mobil saja karena saya dianggap dekat dengan Bu Gubernur, gampang Pak Maksud nyurat atau mari. Saya kira tidak begitu. Hari ini saya urunan mobil, ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, ada yang 25 juta. Dan mobil Isnu itu nanti akan menjadi mobil bersama karena kita urunan pribadi. Kantor juga demikian. Alhamdulillah ada Agnia yang sahok yang meminjami kita sejak saya ada di situ. 2 lantai, dan ini bukan ingin keluar dari NU, tapi kita ingin membangun kultur. Ada 4 almari besar yang kami isi dengan seluruh produk-produk sarjana NU. Pokoknya yang hard copy harus diserahkan, ya minimal untuk gambaran bahwa Isnu itu ada akademiknya. Bapak Ibu sekalian,
Yang kedua, Pak Basri, saya matur nuwun atas ikhtiar gagasan untuk membahas hal-hal yang sangat penting ini. Saya ada 2 slide saja yang kemarin disampaikan pada beberapa satu kali pertemuan di Jember, bahwa kita ini ada hal yang perlu dihidupkan yang kita sebut sebagai maqasidus syariah, itu sebagai bagian dari general value. Bahkan ini lebih tua, maqasidus syariah ini dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya kira ini contohnya di Perancis, di mana Prof. Nur dan Prof. Yazidi juga berguru lama di sana. Next please. Tantangan kita itu apa yang kita sebut sebagai slide yang ada tulisannya the misperception of Islam atau misunderstanding of Islam. Next please. Ada 2 slide saja. Next please. Kita ini harus menjawab beberapa salah paham Barat terhadap Islam. Karena rata-rata Barat kemarin meneliti Islam itu kurang lebih paling 4-5 negara yang rata-rata ada di Timur Tengah. Islam itu yang disebut Islam itu pasti Arab Saudi. Karena di situ ada Haramain. Karena di Arab Saudi ada Mekah, ada Madinatul Munawwarah. Tapi pertanyaannya, secara universal apakah negara Arab Saudi adalah negara Islam yang ideal? Saya kira ya tidak begitu. Tidak begitu. Karena misalnya kalau sistem demokrasi itu adalah voters yang menentukan, bukan transformasi kepemimpinan itu secara keturunan. Saya kira banyak orang teoritisi demokrasi yang tidak percaya bahwa kerajaan itu merupakan the ideal type of democracy in the future. Kemudian jadi oleh karena itu, karena mereka meneliti di Timur Tengah, maka dianggaplah Islam itu closely related with terrorism, jihad and violence. Ini jawaban tantangan pertama yang kita juga harus jawab. Di Indonesia saya kira orang telah menengok Indonesia dan mostly juga percaya bahwa Nahdlatul Ulama itu organisasi yang membawa dan tidak seperti yang dicitrakan oleh orang Barat. Yang kedua, Islam does not compatible with democracy. Kalau kita lihat di Indonesia, orang yang negara yang paling doyan pemilu itu ya di Indonesia. Ya tak, 71, ya tak, 78, 82, 87, 92. Prof. Katung ini sudah sangat pakar di bidang sistem pemerintahan, sistem politik Indonesia, pasti juga setuju bahwa dengan adanya regular elections itu salah satu syarat demokrasi. Sehingga kalau Indonesia konsisten dengan itu, dengan peace, dengan betul-betul tanpa katakanlah eliminasi uang dan sebagainya, saya kira ini prospeknya akan bisa sebagai situs penelitian Barat tentang Islam masa depan itu. Islam is not concerned with human rights. Saya kira maqasidus syariah sendiri adalah human rights yang asasnya itu ya sama dengan Declaration of Human Rights yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. People in Indonesia does not embracing plurality. Ini saya kira salah paham yang sangat besar, karena bangsa yang paling plural di Indonesia itu ya di dunia ini salah satunya di Indonesia. Setiap jengkal itu berbeda bahasa, kultur, background maupun etnisitinya maupun paham agamanya. Islam does not refer to women. Saya kira ada benarnya, tapi saya kira kita tidak. Masalahnya ialah akhir-akhir ini Islam juga disalahpahami oleh umatnya sendiri. Kadang Islam sebagai komoditi diperdagangkan
sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada UNUSA untuk yang sekian kalinya memfasilitasi, dan mohon maaf saya sudah share di grup kami beberapa yang disebut anggota inti, Pak Pasti, Pak Sekretaris ada di Jember, kemudian Pak timnya bendara dan PW, di seluruh lainnya kegiatannya lain-lain. Terima kasih, mudah-mudahan seminar ini membuka pemikiran-pemikiran dan membuka wacana baru bagi kita, bagi mahasiswa, dan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur, sekaligus memperbaiki citra Islam melalui Islam di Indonesia yang baik, yang adil, yang makmur, sentosa, dan demokratis. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas semuanya, kehadirannya, dukungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.